Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Apa keluhannya, Bu? Begini suster, saya ini sedih dan keadaanku sekarang karena suamiku sakit. Dia mengalami stroke sudah 3 bulan. Dia tidak bisa berdiri sendiri melainkan dibantu dan kadang tidak dapat buang air kecil pada tempatnya. Saya merasa terbebani dengan keadaan ini, dan anakku juga yang pertama bercerai dengan suaminya. Lalu Ibu, perasaan Ibu saat ini apa? Saya rasa dengan usiaku sekarang, saya tidak bisa bahagia. Saya sedih dengan keadaan yang terjadi, ditambah dengan perkataan suamiku yang kasar kepada saya terus. Saya merasa tidak berdaya dan putus asa, suster. Terus kalau malam saya sulit tidur, terlalu banyak pikiran. Saya juga tidak nafsu makan, suster. Jadi ini keluhan Ibu saat ini. Iya, suster, tolong bantu saya dengan keadaan saya seperti ini. Kasih saya obat. Iya Bu, kami selaku perawat akan membantu Ibu untuk mengatasi gangguan psikologis Ibu. Jadi Bu, gangguan psikologis itu gangguan yang mempengaruhi pikiran Ibu dan juga perasaan Ibu. Jadi di sini saya sudah catat tadi tentang keluhan Ibu. Untuk itu saya akan lebih tanya lagi lebih jelas supaya mengetahui pasti tentang gangguan kondisi psikologis Ibu. Bagaimana Bu? Bisa Bu? Iya, bisa, suster. Silakan, suster. Oh iya. Ya, baik Bu, di sini ada lembaran pemeriksaan penunjang untuk mengetahui lebih jelas kondisi psikologis Ibu. Jadi saya mulai bertanya ya Bu, untuk lebih jelas lagi. Apakah Ibu sekarang ini merasa puas dengan kehidupannya? Tidak. Apakah Ibu telah meninggalkan banyak kegiatan atau kesenangan akhir-akhir ini? Iya. Apakah Ibu merasa hampa atau bosan dalam hidup ini? Iya. Apakah Ibu sering merasa bosan? Iya. Apakah Ibu mempunyai harapan yang baik di masa depan? Tidak. Apakah Ibu punya pikiran yang jelek yang terus-menerus mengganggu? Iya. Apakah Ibu memiliki semangat yang baik setiap saat? Tidak. Apakah Ibu takut bahwa suatu yang buruk akan terjadi pada Ibu? Iya. Apakah Ibu merasa bahagia sebagian besar waktu? Tidak. Apakah Ibu sering tidak mampu berbuat apa-apa? Tidak. Apakah Ibu merasa resah dan gelisah? Iya. Apakah Ibu senang tinggal di rumah daripada keluar rumah? Iya. Apakah Ibu sering merasa khawatir tentang masa depan? Iya. Apakah Ibu akhir-akhir ini merasa sering pelupa? Iya. Apakah Ibu berpikir bahwa hidup Ibu menyenangkan? Tidak. Apakah Ibu merasa sedih atau putus asa? Iya. Apakah Ibu merasa tidak berharga akhir-akhir ini? Iya. Apakah Ibu merasa khawatir tentang masa lalu? Iya. Apakah Ibu merasa hidup ini tidak menggembirakan? Iya. Apakah Ibu sulit untuk memulai kegiatan baru? Iya. Apakah Ibu merasa penuh semangat? Tidak. Apakah Ibu merasa situasi sekarang ini tidak ada harapan? Iya. Apakah Ibu berpikir bahwa orang lain lebih baik daripada Ibu? Iya. Apakah Ibu merasa marah karena hal-hal sepele? Iya. Apakah Ibu sering merasa ingin menangis? Iya. Apakah Ibu sulit berkomunikasi? Iya. Apakah Ibu merasa senang waktu bangun tidur di pagi hari? Tidak. Apakah Ibu merasa suka berkumpul di pertemuan sosial? Tidak. Apakah Ibu mudah bagi Ibu untuk membuat suatu keputusan? Tidak. Apakah Ibu masih tetap mudah memikirkan sesuatu seperti dulu? Tidak. Bu, setelah hasilnya sudah selesai, sudah jelas. Untuk itu sekarang saya akan ke ruangan dokter untuk membawakan hasil pemeriksaan saat ini. Kemudian saya akan memberitahu Ibu dan juga untuk melakukan perawatan ya Bu. Iya, suster, terima kasih. Kalau begitu saya antar Ibu ke ruang perawatan ya. Sementara ditemani dulu sama anak Ibu ya. Setelah itu saya dari ruang dokter saya akan menuju ruang perawatan ya Bu. Mari Bu, saya antar. Silakan duduk Bu. Selamat pagi Dok. Pagi, silakan duduk. Jadi begini Dok, di sini saya membawakan hasil pemeriksaan pengkajian dan pemeriksaan penunjang dari pasien lansia dengan anemia.
Baik, saya lihat dulu hasilnya. Jadi pasiennya Tania telah mengalami depresi berat. Jadi saya akan berikan resep obat untuk mengurangi depresinya. Dan berikan asuhan keperawatan yang sesuai ya. Baik dokter, kalau begitu sekarang saya ke ruangan pasien. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Iya, suster, silakan duduk. Iya, jadi dari hasil pemeriksaannya, dokter mengatakan bahwa Ibu Tania mengalami depresi berat dengan keadaan saat ini. Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk kesembuhan ibu saya dari depresi? Untuk itu, saya akan berikan resep obat kepada Ibu Yusni untuk diberikan kepada ibunya di rumah ya. Dan saya akan melakukan tindakan asuhan keperawatan yang sesuai. Iya, suster, terima kasih. Bagaimana suster? Saya sedih saat ini dengan keadaan suami saya yang stroke. Sejak 3 bulan anak saya juga sudah bercerai dengan suaminya. Ibu yang sabar, hadapi dengan ikhlas semua ini. Di usia ibu yang sekarang, kalau ibu banyak pikiran, nanti ibu dengan mudah terkena penyakit. Saya tidak bisa tenangkan pikiran saya, suster. Ibu harus mengerti dengan kondisi suami ibu saat ini. Suami ibu membutuhkan bantuan ibu untuk selalu merawat dan menjaganya. Ibu jangan berpikir kalau itu merupakan beban ibu, karena itu sudah tanggung jawab ibu sebagai seorang istri. Ibu harus optimis dan dalam merawat suami dengan kondisi stroke. Pasti bisa sembuh. Yang penting selalu memberikan obat yang sesuai resep dokter pada suami supaya bisa sembuh dengan melewati masa tua yang bahagia. Saya akan selalu mendukung ibu untuk bisa menerima keadaan ini. Ibu pasti bisa menghadapi ini. Ibu juga ditemani sama anak ibu. Walaupun dia sudah bercerai, tetapi anak ibu sayang sama ibu. Dia melihat kondisi ibu tidak bahagia, dia juga ikut sedih. Untuk itu, ibu jangan terlalu memikirkan hal ini ya bu. Semoga saya bisa melewati keadaan ini. Ibu banyak berdoa kepada Tuhan supaya bisa memberikan kesembuhan pada suami dan anak ibu yang bercerai, bisa mendapatkan pendamping baru, dan ibu juga bisa menghadapi hari tua dengan bahagia. Iya, suster. Ibu Yusni, tolong berikan dukungan dan motivasi kepada ibu dan mengalami depresi di rumah ya. Iya, suster. Di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi ya Bu, agar bisa mengurangi gejala depresi ibu. Iya, suster. Baik Bu, sekarang ibu mengikuti arahan saya ya. Bisa dibuka maskernya Bu. Ya, pertama ibu tarik nafas dalam melalui hidung, tahan 5 detik, kemudian hembuskan melalui mulut. Lakukan teknik relaksasi ini sebanyak 4 kali ya Bu. Bisa juga dilakukan di rumah dan juga bisa dibantu oleh anak ibu. Iya, suster. Bagaimana dengan perasaan ibu sekarang setelah melakukan teknik relaksasi Bu? Alhamdulillah sudah sedikit lega, suster. Kalau begitu, kalau ibu terus-terusan merasa sedih, tidak bahagia dengan keadaan, nanti depresi yang ibu alami sulit untuk diatasi dan membuat kondisi ibu semakin parah. Jadi di sini saya akan memberikan resep obat untuk diminum agar ibu bisa semangat lagi. Iya, suster. Ibu di sini dengan kondisi depresi, ibu juga merasa tidak berdaya dan putus asa karena perkataan suami ibu yang kasar. Iya, suster, saya rasa begitu. Ibu jangan berpikir seperti itu karena itu pikiran yang tidak baik. Ibu harus mengerti kondisi suami ibu. Dia berbicara kasar bukan berarti dia memarahi ibu, karena itu merupakan kondisi dari penyakitnya Bu. Kalau tidak mengalami stroke, pasti tidak akan berbicara kasar sama ibu. Ibu harus mengerti itu. Iya, suster. Jadi, pikiran ibu yang seperti itu merupakan pikiran yang salah, Bu. Harus tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi semuanya. Ibu tetap semangat. Iya, suster. Yang sulit tidur di waktu malam karena pikiran yang mengganggu ya? Iya, suster. Ini karena tanda dan gejala dari depresi ibu. Jadi ibu sulit untuk memulai tidur. Ada baiknya ibu melakukan pijat di area kepala secara perlahan dan dibantu dengan anak ibu supaya ibu bisa tidur nyenyak.
serta hilangkan pikiran yang mengganggu, Bu, dan juga atur posisi tidur yang nyaman. Iya, suster, nanti saya akan lakukan. Tadi juga sudah ada resep obat yang saya kasihkan supaya bisa membantu Ibu tidur ya. Iya, suster. Terima kasih. Ibu Tania, dengan keadaan seperti sekarang ini, nafsu makannya juga berkurang ya? Iya, suster, saya tidak ada nafsu makan. Saya tidak enak makan, suster. Ya Ibu, ini juga merupakan gejala dari depresi Ibu. Ibu banyak pikiran sehingga minat untuk makan berkurang. Jadi, kalau Ibu tidak makan, nanti membuat depresi Ibu sulit untuk diatasi. Sebaiknya Ibu makan walau cuma sedikit, Bu. Iya, Dengan makanan yang bergizi, Bu. Dengan makanan yang Ibu makan, mengandung nutrisi yang seimbang dan bergizi, dapat menjaga kesehatan Ibu. Iya, suster. Semenjak saya banyak pikiran, sehari saya makan cuma 2 kali, suster. Ya Ibu, sebaiknya peningkatan jadwal makan Ibu ditingkatkan 3 kali sehari dengan nutrisi yang bergizi, supaya Ibu tidak mudah sakit. Ibu juga memperbanyak minum air putih agar Ibu tidak mudah lelah. Iya, suster. Kalau begitu Ibu, pertemuan kita hari ini cukup ya. Saya harap semoga Ibu bisa cepat sembuh dari depresinya Ibu. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kapan bisa Bu? Kalau bisa hari Senin jam 10 pagi ya, sus. Iya Bu, kalau begitu pertemuan kita selanjutnya hari Senin jam 10 pagi ya, untuk mengetahui perkembangan kondisi Ibu. Iya, suster. Ya suster, Terima terima kasih kasih. suster. Iya, sama. Kalau begitu Bu, saya permisi duluan ya. Iya, Iya, suster. suster. Terima kasih. Iya. Terima kasih.